Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dari jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Basis Data. Baiklah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas 2 yang telah diberikan. Tugasnya itu berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SNMP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter admin, dan rinci atribut yang sesuai. Baiklah, pertama-tama kita mari download SNMP. Bila sudah ada, kita jalankan SNMP-nya. Kita jalankan Avast untuk web servernya dan MySQL untuk buka database-nya. Kita akan membuat database di PHP MyAdmin. Oke, di sini sudah kebuka. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat database-nya terlebih dahulu. Kita create database. Kemudian di sini sudah terbentuk database rumah sakit. Kita akan membuat tabel data rumah sakit. Kita buat tabel administrator terlebih dahulu. Di sini kita tabel administrator sudah terbentuk. Kita jalankan sintaknya saja. Kemudian percepat, jalankan kita bikin tabel dokter. Kita jalankan sintak tabel pasien. Nah, kita sudah punya database di rumah sakit. Kita punya tabel administrator, dokter, dan pasien. Kemudian kita tabel daftar. Sudah tabel daftar. Kemudian tabel pasien dokter. Kemudian dokter admin. Oke, nanti kita ada entitas, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 entitas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sesuai entitas dan atribut-atributnya yang kita bikin. Kemudian, nah, setelah tabel ini kita bikin, di dalamnya ini masih kosong, datanya masih kosongan, baru ada database dan tabelnya saja. Nah, setelah tabel sudah terbentuk, baru kita input datanya. Contoh insert datanya seperti ini, insert info. Kita masuk ke data administrator. Kita jelaskan sedikit mengenai sintaknya. Tadi ada sintak dari awal, sintak membuat database yaitu create database. Kemudian kita masuk ke dalam database tersebut menggunakan use menggunakan database. Kemudian kita bikin tabelnya, create tabel administrator. ID ini primary key itu merupakan kunci untuk auto increment yang otomatis diisi dan tidak boleh ada nilai yang sama. Kemudian username, varchar 50 ini sesuai jumlah karakter yang mau input. Unit ini tidak boleh sama, 0 tidak boleh kosong. Username, password, nama lengkap, varchar, oke. Maya sama ID ya, integer sama varchar. int ini kita mengisinya dengan angka, varchar ini dengan huruf. Oke, ada yang beda, sama create table sama semua. Nah, baru masuk yang kedua itu insert, memasukkan data. Insert data administrator dengan perintah insert into. Insert into ini sintak untuk memasukkan data administrator ini ke dalam tabel administrator. Username, password, nama lengkap sesuai dengan tabelnya. Sesuai yang di sini. Ada ID admin, username, password, nama lengkap, email, nomor telepon. Username, ID admin tidak diinput karena auto increment, jadi otomatis terinput sendiri. Username, password, nama lengkap, email, nomor HP, dan nomor telepon. Sesuai, kita copy saja. Oh ya, sini juga ada value ini adalah nilai yang kita masukkan. Seperti username admin 1,
password 123 MD5 ini untuk supaya di password yang termasuk masuk ke database itu tidak seperti ini. Nanti kita akan lihat namanya, nama Ahmad Wijaya, email dan nomor telepon, itu seterusnya kita masukkan sampai ada berapa data nih, 1 2 ini dokter nih, kita masukkan 2 admin. Langsung kita ke jalankan sintaknya, bisa aja ada 2 admin 1 admin 2. Oke, nanti di dalam admin sudah terdapat 2 data. Nah, ini fungsinya MD5 tadi yang kita bikin. Jadi password yang kita masukkan ini kan password 123. Setelah di MD5 maka akan jadi seperti ini. Nama username di ID admin. Karena dia auto increment, maka telah terinput 1, 2 secara otomatis. Kemudian ada username, ada password, nama lengkap, email, nomor telepon. Dan grade ini juga diisi otomatis. Kemudian tabel selanjutnya, tabel dokter. Kita masukkan Insignito dokter. Ada 3 dokter kita masukin. Sama seperti tadi kita copy saja supaya cepat. Nah, dari dokter, sama seperti tadi Insignito dokter, kode dokter, nama dokter, spesialis, nomor izin praktik, untuk email kita eksekusi. Nah, kita lihat tabel dokter sudah terisi. Kemudian selanjutnya ada pasien. Pasien kita masukkan ada 3 pasien di dalamnya. Oke, pasien sudah masuk. Oke, daftar registrasi jenis penyakit. Oke, kita copy juga, langsung ke jalan sintaknya, sikat. Oke, itu di daftar, kita isi. Kemudian pasien dokter kita masukkan juga, pasien dokter kosong, dan kita eksekusi juga pasien dokter. Oke, sudah masuk 3, insert dokter admin, oke. Terakhir kita masuk ke dokter admin, kita sikat. Oke, sudah terisi juga, berarti sudah lengkap ya, tabel admin, tabel daftar, tabel dokter, dokter admin, pasien, dokter pasien, pasien dokter. Oke, sudah lengkap. Oke. Nah, ini keempat kita untuk testing, melihat pendaftaran pasien penyakit. Nah, select ini sintak untuk melihat data yang ada di database, nomor pendaftaran, nama pasien. Nah, data yang kita bikin saat ini mungkin relatif gampang ya dicari karena masih sedikit. Tapi kedepannya nanti kalau kita menggunakan database ini untuk data yang ribuan bahkan jutaan, data itu pasti akan sulit dicari. Makanya kita kalau mau mencari data yang spesifik, kita harus menggunakan sintak select. Select ini kita memilih kita mau melihat data apa. Ini select. Seperti ini, kita melihat select from dokter admin luar 1. Jadi kita mau melihat tabel dokter admin di mana 1 ID dokter atau ID admin 1. Di sini ada 3 data. Jadi kita ingin melihat melihat data pertama. Jadi ID admin 1. Coba. Where ID admin sama dengan 1. ID admin 2. Jadi hanya 1 yang terlihat. Hanya ID admin yang 1 terlihat. Sedangkan dokter admin datanya ada 3. Tapi dia memiliki ID admin yang sama. Coba. Ini tabel dokter. Nah, kita mau melihat data dokter Mayasari. Select from dokter, di mana kita select by nama ya. By nama Maya, nama dokter Mayasari. Nama dokter dengan Maya. Biasanya bisa dengan ngetik. Nama dokter
kok ada ya? Pas lengkap. Berarti lihat harus lengkap kalau di PHP ini. Oke, ada lagi select. Ya, baiklah itu saja video tutorial tugas 2 basis data. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.